yakin dan percaya bagi anak-anak Tuhan, kalau kita melihat semuanya itu seolah-olah kita ini dikalahkan oleh dunia. Tapi kita percaya kalau semua yang terjadi pada saat ini juga seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan ya, kita diuji oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menerima hal-hal seperti itu, itulah yang Tuhan inginkan. Di dalam kenyataannya kita anak-anak Tuhan, kalau saya melihat pada saat COVID itu ya berjalan ya, melihat Harvest Ministry, pasukannya ya semuanya, melihat kinerjanya itu saya salut. Kenapa? Setiap ada berita duka ya, di situ mereka ada. Dan saya melihat juga dari grup-grup itu, waktu pemakaman, waktu pelayanan semuanya itu tidak kehilangan rasa kasih itu. Haleluya. Masih ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita diingatkan Tuhan. Ya, ini seolah-olah perintah dari Tuhan ya, bahwa kita di dalam firman Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1. Di sini firman Tuhan katakan, peliharalah kasih persaudaraan. Di situ kasih persaudaraan, di situ ada tanda seru Bapak Ibu sekalian ya. Artinya itu sebuah perintah untuk kita. Dan bagaimana kita akan menyikapinya untuk firman Tuhan pada malam hari ini, untuk kasih persaudaraan itu supaya nyata ya, nyata dirasakan. Kita nggak bisa kok kita, oh aku sudah menjaga baik persaudaraanku dengan ini itu, tapi kenyataannya orang lain menilainya kita tidak layak. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyikapinya untuk kita menjaga kasih persaudaraan itu supaya kita ini langgeng, supaya kita ini tidak terpecah belah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Di tahun 2022 ini kita masih misteri ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi untuk masa depan, untuk tahun 2002 kita tidak tahu. Itu adalah sebuah misteri. Tapi kalau kita ingat kasihnya Tuhan pada tahun 2021, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tetap menopang kita, Tuhan tetap memberkati kita, kesehatan kita terpelihara. Sekalipun kita sekali-sekali kita boleh merasakan pusing, panas, batuk, pilek, itu sudah lumrah, itu penyakitnya ya, penyakit sudah biasa ya kita alami. Apalagi kalau ada perubahan cuaca ya, itu pasti kita akan, kalau tubuh kita lemah pasti akan terkena ya. Pada saat ini pun murid saya tuh yang masuk hanya 11, 12 dari 32 anak. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pada saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa untuk memelihara kasih persaudaraan itu tanpa kita memandang suku dan ras, dan kita tidak memandang itu miskin atau kaya, itu dari golongan apa kita tidak memandang itu. Tapi kita pandang bahwa kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita, dan kita pun lakukan untuk mereka, untuk menjaga kasih persaudaraan itu. Nah, kalau kita berdoa selalu mohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kasih karuniamu untukku. Nah, apa itu kasih karunia itu yang kita minta? Yaitu sebuah rasa kasih, itu kasih Tuhan itu supaya hidup di dalam hidup kita, di hati kita bertumbuh, di hati kita, sehingga kita mempunyai rasa kasih untuk orang lain. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan hal-hal seperti ini ya, misalnya pada malam hari ini kita ada pertemuan ya, pertemuan doa puasa. Sekalipun saya tidak puasa Bapak, saya jujur ya, saya nggak puasa. Tadi aja saya menjaga vaksin ya. Harusnya saya kader, harus kasih contoh untuk booster ya, tapi saya enggak. Asam lambung saya naik sudah beberapa hari ya, beberapa minggu, memang beberapa minggu, enggak hari. Terus saya katakan sama bu dokternya, Bu, saya nggak bisa vaksin. Kenapa? Asam lambung saya ini naik, Bu, sudah 2 minggu, saya katakan begitu. Loh, terus gimana Bu? Ibu suka panas? Enggak, kalau panas enggak. Tapi saya nggak yakin, saya gitu. Jadi saya nggak mau tadi disuntik
yang ketiga. Tapi ya puji Tuhan, kami tadi di kelas sana ya Cima ya dipakai untuk vaksin, dapat 10 orang untuk vaksin. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, saya pun juga mempraktekkan. Kami punya tempat yang layak daripada mereka mau adakan di depan gudang gula. Maksudnya di tempat terbuka. Loh, kita punya tempat, lalu saya tawarkan. Kalau mau pakai, kami bisa menyediakan. Akhirnya kami sediakan, malam kami bersihkan, kursi kami tumpuk-tumpuk, pagi-pagi saya sudah pel, meja saya tata ya. Itu sebagai pelayanan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga berbuat baik ya, berbuat baik, dan kita juga bisa memberikan motivasi ya, motivasi untuk mereka. Sehingga kalau dulu kita dipandang sebelah mata ya oleh dunia ya, tapi saya yakin dan percaya sekarang mata dunia itu sudah terbuka. Karena apa? Di dalam bencana, di dalam korban apapun yang datang lebih dahulu itu pasti anak-anak Tuhan. Itu pun disaksikan oleh teman saya. Teman saya katakan dia tuh orang non-Kristen. Dia cerita di mana ada bencana yang turun tangan pasti orang-orang gereja. Sekalipun mereka tidak membawa bendera gereja. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian letak kasih kita untuk menjaga kasih persaudaraan. Nah, selain itu dan orang-orang memiliki ini katanya mempunyai apa yang kita punya. Ya, itu tanda tanya. Apa yang kita punya, apa yang kita akan perbantukan sedangkan kita jauh hidup pas-pasan. Nah, di situ kalau saya pribadi Bapak Ibu sekalian ya, apa yang saya kerjakan selama ini itu adalah turut campur tangan Tuhan. Kalau saya sendiri tidak mampu untuk berbuat, ya, tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk saya, apapun yang saya lakukan. Di situ kita pun boleh Bapak Ibu sekalian ya, jangan kita berjalan sendiri, tapi minta Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Bahkan dulu tuh saya nggak tahu, sehingga saya temukan itu ada yaitu satu ayat yang sungguh menguatkan saya pada saat itu di dalam Yakobus 4 ayat berapa itu 17 sampai ayat 7 itu Pak. Kalau kita tidak berbuat baik itu ya, nah itu di situ dikatakan Tuhan itu dosa. Nah, jadi selama yang saya lakukan ya, sekalipun penuh tantangan, ternyata di firman Tuhan sudah ada. Padahal saya ini orangnya nggak hafal firman Tuhan, tapi saya yakin semua perbuatan baik, semua perbuatan jahat sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita tinggal pilih apa yang harus kita perbuat. Kalau kita ini memang merasa anak-anak Tuhan, kita merasa orang-orang pilihan dari Allah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak bertentangan dengan perintah dari Tuhan. Dan apa yang kita lakukan tanpa kita memiliki Bapak Ibu sekalian ya, memiliki rasa kasih itu ya, rasa kasih itu. Nah, disitulah letak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melakukan karena kita apa? Ada buah-buah roh yang ada di dalam diri kita ya. Mari kita akan buka di dalam Galatia Bapak Ibu sekalian. Di dalam Galatia 5 ayat 22 ya. Ya, saya mohon Kak Ever bacakan Kak. Galatia 5 ayat 22. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat yang ke-23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin, ya puji nama Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu yang sekalian ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, di sini letaknya di sini di buah-buah roh ini.
ada yang kalau pujian Jawa itu yang biasa dinyanyikan oleh Pak Michael itu ya, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mau berkorban, kasih pasti mengampuni. Kalau kita memiliki rasa kasih itu panjang sabar. Pasti kita mampu berbuat, Bapak Ibu sekalian. Karena kita kasih arep nesu, karena kita kasih nggak sido nesu. Di situ seperti kesaksian dari Mbak Lita yang Sabtu lalu itu ya. Itu makanya bapak-bapak kalau hadir di kaum wanita hati-hati. Hati-hati, karena ibu-ibu itu suka blak-blakan. Jadi kita harus apa ya? Tahan, mental kita harus kuat. Nah, di situ apa yang dilakukan Mbak Lita, yang dibuat oleh Mbak Lita diperbuat itu karena melakukan kasih ini. Nggak ada kasih sama Pak Beni wis ucul. Ya. Karena kasih. Nah, Mbak Lita pun juga murah hati loh. Mbak Lita mau kerja keras ya. Karena apa? Karena kasih pada Pak Beni. Dan sampai ujung-ujungnya, sampai saat ini Mbak Lita itu bertahan karena apa? Kesetiaan ya. Aja kayak bayi tabung. Jadi pada Sabtu yang lalu tuh pertanyaan dalam hati saya itu terjawab sudah. Terjawab sudah. Waktu pertanyaan dalam hati saya itu saya dulu waktu saya Pak Beni ketemu tangan aku di barat-barat lihat tatonya. Iki mau lulusan teko ngendi. Sampai benar ini jujur saya, jujur. Katakan gini, Pak Michael pun nemu teko ngendi. Wong tuwek lho Pak diwaret-waret. Waret-waret wis ndak genah tenan. Ternyata terbuka sudah Sabtu yang lalu. Nah, ya saya maklum beliau. Dan saya juga katakan seperti itu. Nah, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Tentu kasih itu pasti mengampuni. Amin. Kalau kita nggak bisa mengampuni itu belum ada kasih dalam hidup kita. Bapak sekalian. Jadi kalau kita seperti yang sudah disaksikan oleh Mbak Lita kemarin itu dari rumah itu saya renungkan itu memang betul ya. Kalau kita mau bertahan sampai kesudahannya, kalau kita mau bertahan, kita menyalipkan daging kita tuh sakit ya Mbak Lita ya. Lo sakit mau jadi saksi Kristus kok ngempet ya Mbak ya. Ngempet. Mbak Lita dengar curhatan mereka, Mbak Lita nggak berani curhat. Kenapa? Dia curhatnya dengan Tuhan. Nah, di situ pun kita juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa mengampuni dan kita bagaimana kita menjaga yaitu kasih persaudaraan kita supaya tidak menyinggung satu sama lain, supaya tidak ada rasa sakit hati, tidak menimbulkan tawar hati ya untuk orang-orang di sekeliling kita. Apa yang harus kita jaga? Ucapan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ucapan kita harus kata-kata yang membawa teduh ya. Yang meneduhkan orang lawan kata kita. Ya misalnya aku sambat ning Bu Sari. Aduh Bu, ndasku ngeluh, pusing iki panas nek karuan. Terus Bu Sari, "Oh iya Bu Lina, aku dhewe iya." Pasien akeh. Ngene iki lho. Terus durung kok pelayanan, aku lagi tidur saat ini wis dibanguni ada pasien. Gak bawa damai. Lah tiba aku padha wae. Ya gitu seperti itu. Tapi kalau Bu Sari, oh alah, Bu Lina ini loh obat Bu Lina, terus nasihat-nasihat firman Tuhan yang keluar. Itu belum kita nelan obat. Durung nguntal obat. Nguntal obat Pak ya. Nah, obat harus diuntal, masa adi mimik. Nah,
Itu kita sudah sembuh oleh karena perkataan yang lemah lembut tadi. Amin. Ya. Nah, sakitnya anak-anak Tuhan, kita tidak perlu mengandalkan obat. Tapi satu andalan kita adalah doa kepada Tuhan. Amin. Dan kita pun juga boleh menempatkan diri kita, introspeksi diri kita, apa yang telah kita perbuat, apa yang kita lakukan. Karena kalau kita menyakiti seseorang, hati kita tidak akan damai, hati kita tidak akan tenang. Karena apa? Malam pun nggak bisa tidur, gelisah. Ya. Nah, masalah yang sudah kita hadapi, masalah yang kita sudah lakukan, kalau kita melakukannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak bisa tidur, Bapak Ibu sekalian. Yakin? Jujur Bapak Ibu ya? Halo? Kalau saat kita misalnya berantem dengan teman, nggak enak hati sama Pak Teti, Pak Teti itu lek janji mesti orang tahu, mesti orang tahu ditepati. Ngomong ini manut di enteni orang teko-teko, rasane sibuk, jam terbangnya tinggi. Nah, itu orang sibuk. Sama terbang, jam terbangnya tinggi, sama dapat duit ya. Kalau saya jam terbang saya itu mulai jam 3:30, tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu memberkati saya. Itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, bagi ibu-ibu memang Bapak sik ngorok, ibu wis tangi. Loh, itu karena apa? Karena kasih kepada keluarga, kepada suami, anak-anak, menyiapkan bekal, menyiapkan untuk sarapan pagi. Nah, apapun yang kita lakukan, yang dilakukan oleh semua, saya yakin ibu-ibu di sini punya kesibukan ya. Ini ya puji Tuhan, Mbak Lita sudah ambil keputusan sehingga Harvest punya bos nanti ya. Amin. Amin Mbak Lita ya. Saya doakan, Mantap. ya, saya doakan supaya kita lebih kuat dalam pelayanan ya, puji Tuhan. Dan saya pun dengar katanya mau ada tur di mana tuh, di Bali ya. Amin. Ya, amin nah ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau saya melihat dari hidup saya, pelayanan saya tuh pernah katakan dulu kepada ya hamba Tuhan tuh, "Gak Pak, aku gak melayani. Aku pengen jadi jemaat sing apik ngono lho Pak." Terus aku diuber. Dek tuwakon reno-reno jemaat sing apik iki piye Bu? Sing pundi Bu? Gak iso jawab aku. Jawaban saya cuma gini, jemaat sing apik itu bagi saya tuh wis gak tahu, pokoknya sing gak tahu ngrasani pendetane, gak tahu ngoreksi pendetane, bab pendetane jungkir balik terserah sak karepmu, urusan karo Tuhan. Itu bagi saya. Tapi ternyata semuanya itu memang kita anak-anak Tuhan dituntut ya, dituntut untuk melayani, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, yaitu mujizat Tuhan, kasihnya Tuhan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita alami. Nah, bagaimana dengan kata-kata yang menyejukkan tadi itu Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita perkatakan? Padahal kita ini ya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian ya, kita ini dikuasai oleh lidah kita ya. Lidah ini kecil, tapi karena kecil itu menimbulkan percikan api. Nah, api kalau sudah menyulut, melebar ya. Jadi apa yang harus kita percaya? Jangan sampai kita dikuasai oleh lidah kita, tapi kita harus menguasai lidah kita. Untuk semuanya itu pasti kita akan dapat menjaga persatuan dan kesatuan antara kita, kelompok kita, ya antar kita. Meskipun kita di luar gereja pun kita juga harus bisa menjadi orang yang bijak. Bijak artinya bijak mengambil kesimpulan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah, biasanya kalau dihampiri tetangga itu kadang-kadang sudah ngajak ngerumpi gitu ya. Ada saja beritanya, itu ada saja. Tapi kalau kita bisa menguasai diri, jadilah kita pendengar yang baik ya, pendengar yang baik. Jadi jangan kita menjadi magic atau bumbu masaknya ya. Kita jadi pendengar saja. Nanti kalau kita jadi bumbu masaknya ya, penyedapnya itu, waduh, seperti yang ada, kita tak kandani, anak cerita ngomong, tapi kok jangan ngomong, ya gue tak kandani. Nah, akhirnya yang satu tadi jalan, ketemu, tak kandani ya, tapi sama jangan ngomong, sama tok iki tak kandani. Nah, dapat satu orang,
akhirnya sampai melebar dari ujung jalan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Gampangnya seperti itu. Memang kita nggak melebar, kita nggak cerita di hadapan orang banyak. Satu orang yang kita ceritani. Nah, itu juga, ini juga baik ya. Kalau ibu-ibu mau ambil bagian dalam pelayanan untuk konseling atau konselor ya, kita harus bisa menyimpan ya, rahasia. Ada pepatah Jawa itu gini Pak, gini Bu ya. Tak gembol orang berdosa, tak gua orang merusak. Artinya apa itu? Itu artinya masalah. Ya. Artinya ya dindem ae, aja dikeluarkan. Karena kan nggak kelihatan toto kalian ya, kamu apa menyimpan rahasia itu perutmu juga nggak akan gendut. Oh, digendutin ya apa? Ini kesabaran itu kita sudah ada backgroundnya Bapak Ibu sekalian, contohnya ya. Ini Bapak Gembala kita ini Pak Mekel ini ya, saking sabar ya sampai rambutnya loh itu loh, sabar loh Pak, ini bisa hari ini nggak tedeng aling-aling loh. Ada saya loh dianggap nyamuk kalau sudah marahin. Bapak Gembala ternyata cuma gini, iya ma, alah ngono ae ma, terus ora apa-apa ma, terus kok dijoli ma loh. Itu loh Pak. Loh, saya bersyukur ya puji Tuhan, selama saya pelayanan ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Amin. Saya dulu juga waktu di Bethesda itu Bapak Pendeta Sitorus tuh itu ya gitu, iya Mi, nggak apa-apa Mi, sudah iya Mi, sudah kok Mi tak selesaikan itu. Nah itu untungnya, jadi buat contoh kita ya, kita nggak salah lari kemana-mana. Jadi kalau kita mau marah bercerminlah pada Bapak Gembala. Amin. Jadi kasihlah istrimu, juga hormatilah suamimu gitu. Itu sepadan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kita melakukan hal seperti itu, kata-kata yang menyejukkan hati, kata-kata yang membuat hati kita penuh damai, itu memang harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengenal Kristus, karena karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Nah, mari kita akan baca lagi 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Artinya 8 dan 10 gitu. Ayo Kak Ever tolong dibacakan. 3 ayat Ya. 8 sampai 10. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapannya menipu. Amin. Amin. Di dalam 1 Petrus itu mengatakan juga kita. Nah, kalau kita sudah berhubungan baik ya kepada orang ya, sebaiknya ya juga seperti itu. Ya, kita harus bisa menjaga hubungan baik itu dengan orang itu. Setiap apapun yang kita lihat, kita seolah-olah kita bisa membutakan mata kita. Ya. Artinya juga kita menutup pendengaran kita. Jadi kalau kita melihat yang jelek-jelek itu nggak usah kita koreksi, juga nggak usah kita. Artinya kita boleh menutup mata dan kita juga bisa menutup pendengaran kita supaya kita tidak mendengarkan hal-hal yang seperti itu tadi. Ya, jahat kita balas dengan kejahatan. Ya. Dan kita juga diberi apa? Tuhan sudah mempercayakan bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Karena apa? Di dalam diri kita itu Roh Tuhan ya, Roh Kudus itu sebenarnya sudah menguasai dalam hidup kita. Tapi oleh karena kekerasan hati kita, kadang-kadang Roh Kudus itu dikesampingkan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita ingat lagi bahwa kita ini
hidup kita ini sudah dipakai Tuhan, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita nggak berhak ya atas hidup kita. Jadi kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus aku perbuat dalam hidup kita, dalam rumah tangga, di dalam lingkungan kita, lingkungan pekerjaan kita pun kita juga harus seperti itu. Jadi bagi anak-anak muda yang seandainya kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu, kita nggak usah itu kita harus ambil kesimpulannya. Kita asalkan apa, kita ini kalau kuat, kalau nggak kuat, akhirnya kita juga tertarik di permasalahan yang tadi. Jadi kita harus bisa pintar-pintar untuk mengambil apa itu keputusan kita, bagaimana kita dalam pergaulan kita, di dalam lingkungan kita. Kalau kita memang harus kalau kita harus sudah bisa siap, maksudnya kita menengahi perkara itu ya, ada satu perkara terus kita menengahi, kita bisa, itu kita harus siap mental juga, kita juga harus siap Bapak Ibu sekalian, kita harus siap seperti itu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Dan kita juga seperti kembali lagi, kita punya kesabaran ya, kita punya murah hati, kita punya kasih ya, kasih sukacita itu ada dalam diri kita. Dan Bapak Ibu juga perlu ya Bapak Ibu tahu, dulu saya juga pernah mengalaminya seperti itu. Tapi saya ya puji Tuhan, Tuhan itu melindungi saya. Jadi Tuhan itu membentengi saya. Bahkan sekalipun saya dicaci maki, sekalipun saya ini, tapi saya gak sepatah kata pun saya balas. Tapi saya tetap mengasihi mereka, saya tetap mengasihi keluarganya. Bahkan saya berdoa kepada Tuhan supaya hubungan kita sudah bisa membaik lagi. Nah, lama kelamaan seiring waktu Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu nyatakan, akhirnya hubungan itu bisa baik lagi. Saya tetap pokoknya saya nggak memikirkan apa yang sudah dia katakan untuk saya, tapi saya percaya saya nggak mau membunuh jiwa. Saya nggak mau orang itu undur daripada Tuhan karena saya. Jadi tetap saya pura-pura seperti nggak ngerti, saya pura-pura nggak tahu. Bahkan itu juga dihadapi oleh juga Bu Sari juga pada saat itu. Hanya permasalahannya seperti itu. Kami hanya ingin yang terbaik itu, supaya kita anak-anak Tuhan nggak dilihat orang kita temperamental, kita istilahnya kejahatan kita itu diketahui oleh orang ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita menjadi batu sandungan di mana kita tinggal. Tapi ya di situ tadi puji Tuhan ya, sampai saat ini pun saya bisa kembali berhubungan baik tanpa malu-malu, karena saya nggak merasa untuk menyakiti dia, juga nggak merasa saya untuk mempermalukan dia. Saya ini bahkan ingin supaya keluarga itu damai ya, keluarga itu damai, menjadi berkat ya, menjadi saksi di mana tinggal gitu. Nah, memang sakit ya, itu saya katakan tadi sakit kalau kita membunuh kedagingan kita. Sakit rasanya, soalnya apa? Kita ngempet Bapak Ibu sekalian ya, kita ngempet, tapi ngempetnya tuh nggak ngempet terus enggak seperti geram gitu, enggak. Kita ngempetnya tuh kita bawa ke dalam Tuhan. Kita ngomong, Tuhan beri kekuatan untuk saya menghadapi semua ini. Nah, saya juga seperti Mbak Lita dulu, suami saya juga pemabuk kok. Pemabuk, nggak karu-karuan gitu. Sampai saat ini loh, kalau diajak ke gereja aja saya sendirian. Makanya sudah nggak asing lagi kalau saya pulang malam sendiri, kemana-mana sendiri ya. Jangan heran Bapak Ibu sekalian ya. Saya berjalan bersama Tuhan. Saya percaya Tuhan tuh memberi kekuatan saya. Dan bahkan suami saya tuh pernah bilang gini, dikatakan tetangga gitu, Pak, ibu kok kapan lunga kok dhewean bengi-bengi. Ora apa-apa iku wis pomah kok golek mulih dhewe. Itu loh Pak. Terus saya pikir saya mau gereja ya tak padoni juga, aku ya pokoknya saya diem cuma tak gini nonton, tak lirik gitu. Cuma dalam hati perasaan aku doro apa piye. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sebenarnya saya ingin jadi contoh untuk keluarga saya, untuk
rumah tangga saya. Makanya saya ini juga menyalipkan kedagingan saya. Sakit Bapak Ibu sekalian. Kono jarak kono dadi setan. Sing kene arep nesu eling firman Tuhan. Enggak iso nesu dodo. Nek bedodo diombeni langsung turun ya. Enggak jadi marah Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi benar firman Tuhan katakan itu, kalau musuh kita itu bukan orang di luar kita, tapi di dalam hidup kita, dalam lingkungan kita seperti itu. Benar itu firman Tuhan seperti itu katakan. Jadi kalau permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami, saudara-saudara alami, yaitu intinya tadi seperti itu. Kembali lagi kita ingat akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memelihara kasih persaudaraan, kasih akan keluarga, cinta akan keluarga, cinta anak, istri, suami. Bagaimana itu? Jadi komunikasi kita itu juga yang baik-baik ya, yang baik-baik. Jadi yang kadang-kadang ya timbul ya Pak ya, kadang-kadang kalau ibu-ibu capek kadang-kadang ya rada sengol itu biasa ya. Tapi itu kan nggak sengaja, spontanitas. Itu alasan istri loh Pak. Alasan istri loh. Gak apa-apa ya spontanitas itu ya sepurane. Tapi kan cepat minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf kita selesai urusan kita dengan Tuhan. Ya, kalau dia nggak gelem ngampuni, nggak gelem aman, risikomu dewe tanggung seperti itu. Gampang atau Pak? Ma, kalau nggak gelem ngampuni urusanmu karo Tuhan lo ngono Pak yo. Tak bilang ini titik Pak sampean Pak. Nah, mari kita akan baca lagi di dalam Efesus 4 ayat 31. Nah. Ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa membuang semuanya itu, rasa geram, sakit hati, ya, semuanya itu, damailah hidup kita. Karena apa? Nggak ada rasa seperti itu. Kadang-kadang kalau saya tuh dikageti orang itu ya, dikageti orang di rumah itu juga ada yang usil itu jahil. Pernah Pak spontan tak jebongkrok wong glosor Pak. Akhirnya aku ya nyesel ya, wong tuwa tak jeborok nih lho. Lah saya ini anak-anak nyapu lho, didulit kok kene ya. Munyer Pak, spontan jebongkrokno. Orangnya jatuh. Itu saya menyesal saya. Tapi sampai saat ini orangnya kapok, nggak pernah ganggu saya. Nggak pernah ganggu saya, soalnya tahu dibilangi sama istrinya, aja ganggu Bulin itu wong anu. Bulin itu latah itu, sama nyapa wong. Aku tak dulet ngene, aku jongkrokno bunga ibu aku kepleset gitu lah. Itu Bapak sekalian ya. Nah seperti itu, kalau kita membuang semuanya itu, kita bisa akan damai, hidup tentram, nggak ada rasa sakit hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, berusahalah kita hidup damai ya. Hidup damai dengan semua orang ya, yang dimaksudnya Tuhan seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga hidup damai kepada setiap orang, tentu kita akan bisa memelihara kasih persaudaraan itu. Nah, puji nama Tuhan, malam hari ini firman Tuhan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, yang saya kasih gambaran seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya untuk memelihara kasih persaudaraan itu tadi, ya itu tadi kita ingat, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Kalau ingat itu kasih itu panjang sabar Pak, kasih itu. Nah, makanya kalau Pak Michael paling dilapori anak buahnya ya, itu mereka paling ini, paling cuma gini, jom, kok gondek. Nanti hidup dengan iman, itu yang dikatakan Bapak Michael itu. Nah seperti kita punya gedung sekolah itu ya hidup dengan iman Bapak sekalian, nggak ada duit. Nah yang terjadi sampai saat ini juga saya saksi ya Pak ya, yang sekarang ini saya alami. Saya ini waktu ya beberapa bulan yang lalu tuh anak-anak saya bukan boleh nganggur ya, nganggur sampai 3 bulan. Bayang no Pak. Biasanya bocah bujang ya, Joko terus orang nyekel duit terus jadi pengangguran ya. Kan wong tua ngesakno, takut kok anakku pas stres enggak nyambut gawe.
Nggak mangan turu Pak, tetap mangan nasi Pak. Itu anak saya nganggur. Terus saya ini berdoa, terus saya ini kalau di dalam kelas ya Cima itu delok plestarane ireng ini, terus saya ini ngesakno anak itu kayak nggak nyaman. Saya ini ngeluh, tapi saya mengeluh pada Tuhan, nggak ngeluh pada Pak Mekel. Saya tahu wong uruk iku mbiyen wis Pak Mekel wis tak obrak-obrak bonek ya, wis bondo nekat. Anak duit piro dikasihkan ke saya, beli geragam. Nanti nyemennya juga saya minta lagi untuk nyemen gitu. Nah, di dalam pergumulan saya juga bergumul dengan pekerjaan anak saya, juga bergumul. Ternyata Tuhan tuh jawabnya itu sekolahan yang didahulukan itu. Terus tiba-tiba tuh ada teman lama saya itu, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini kasih persaudaraan. Teman saya tuh non Kristen, ya, bukan orang Kristen. Tapi kami menjalin hubungan itu sudah lebih dari 8 tahun. Lama nggak ketemu, sampai sekolahan yang dibina Don Bosco itu kukut. Terus kita buka lagi melalui Yacima, Bapak Mekel. Saya dipercayakan, ya ini amanah juga ya bagi saya. Terus tau diongais, pokoknya terserah Bu Lina. Nggak berat loh Pak itu, berat loh Pak. Memikul kuk gitu Pak. Berat itu. Tapi saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, iki ya nek sing melasi ya, terus anak sekolah niki seandainya di keramik ngono ya nyaman lho arek-arek belajar ini. Ya cuman gitu. Pokoknya saya tetap duduk di situ, nggak ada orang ya, anak-anak malam itu saya buka. Memang itu rumah saya yang kedua. Jadi malam itu saya buka, saya masuk di situ, lihat-lihat apa gitu yang tadi belum saya beresin. Dipertemukan dengan teman saya, bawa orang, nah orang itu orang Madura, temannya itu. Begitu, Bu, aku nggak mau petek Bu, loh, sama kok gak petek goreng nih, di sini tuh nggak boleh ngingung ayam sebelumnya. Petek matang Bu, terus iki kancamu ki sapa saiki? Kancamu sapa Mbak Mit? Karena iku wong telok lemak katanya gitu. Terus oh ya tak umbar ae wis ngomong apa tadi. Akhirnya dikeluarkan tuh Bapak KSJ. Dibagikan ke anak-anak. Lah wong sampe jam 2 anak-anak ya wis buyar ta. Akhirnya tak panggil, tak WA di grup. Datang wis karo udan-udanan bocah cilik-cilik. Malah itu yang membuat berkatnya terus mengalir. Ero bocah cilik-cilik jedindil cukup ayam KFC. Mereka terenyuh. Nah, terus tak masukkan dalam kelas. Ngomong gini, loh ini sekolahan Bu? Iya Mbak, kok kayak rumah hantu? Kok enak ini ngomong. Terus dia sadar kalau dia ngomongnya, loh Bu sadar. Sepurane ya Bu ya, aku ngomongku ngene. Wis enggak Mbak, biasa temen. Terus akhirnya dia nawari, Bu tak bantu keramik, gelem tak Bu? Wis pokoknya enggak ganggu Pak. Wong iki gak basa, gak bahasa Indonesia, pokoknya ngono. Terus ya mau Mbak, terima kasih sekali aku lek dibantu sambil bantu kami. Iya Bu, terus temannya yang satu itu namanya Mida itu. Mit, nang dia diukur iki pirang meter gitu. Ngukur karo apa ya, kok ben bulina sing akhirnya. Itu pergumulan saya 1 bulan. Kok enggak datang-datang, tapi Tuhan kalau memang itu berkat untuk saya, pasti akan nyampe ke tempat saya. Karena bukan untuk saya pribadi tapi untuk anak-anak. Ternyata Bapak sekalian, Mbak Atiknya itu dia kan punya apa dia mengelola 3 kapal tur. Itu dipercayakan orang. Itu ada tamunya tur itu yang meninggal di situ. Akhirnya dia proses urusan pokoknya macam-macam dan enggak ngerti aku. Terus akhirnya anak-anak selesai liburnya menghubungi, yaitu akhirnya. Nah terjadilah di situ komunikasi, terus kok ngomong-ngomong, akhirnya ternyata bukan hanya keramik Bapak bisa, sak tukang-tukangnya dibayar. Padahal saya sudah gini ya, yaitu kebaikan Tuhan yang pertama. Saya sudah gini, pokoknya keramik tak terima aja, urusan tukang aku tak obok-obok nih gone Pak Mekel. Tuh, wes gak ngurus ikut duit sapa kok aku gitu. Pokoknya keramik harus dikeramik, soalnya keramik sudah dikirim. Ternyata itu sak tukang-tukangi, pokoknya tahu jadi. Nah
Bapak Ibu sekalian. Nah ini saya juga diuji oleh Tuhan. Tukangnya gledek Pak, diborong tapi dikerjakno sak geleme dhewe. Nah, kuwi apa aku yo gak ngerokoki, gak wedangi. Garap entuk sak meter 2 meter terus rokok sak cepet. Engko sesuk bengi garap meneh rokok sak cepet terus kopi. Nah, itu tapi saya ingat firman Tuhan. Kalau saya grundel, kalau saya marah, berkat itu nanti akan berhenti. Gak akan mengalir karena apa? Di pipa berkat saya seperti pipa air, kalau ada kerikil yang di situ airnya pun juga nggak akan lancar. Nah, akhirnya setelah itu sampai saat ini loh kamar mandi kurang saimet loh Pak, belum selesai. Nah, pada catnya sudah datang. Nah, ternyata juga mau dicat sekalian sama plafonnya. Terus, nah itu saya siang-siang itu, yaitu Bu Sari waktu di sana, Bu Sari ya. Satu hari itu kayak orang penting tamu loh, kok teko-teko aku sampai gak kok bermangan. Terus kene lambungnya serangan, akhirnya ya itu tamu tadi ya itu Mbak berkat itu ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Semuanya itu oleh karena kemurahan juga itu tadi ya. Firman Tuhan katakan membina, memelihara kasih persaudaraan. Jangan sampai kita membuat kecewa, jangan sampai kita mengecewakan. Ya, terus nggak apa-apa dijiwet lo masih rasa loro lo dimpet ya rapopo. Ya, seperti itu. Jadi selama 8 tahun saya bergaul karib dengan mereka, ternyata sudah ditutup, dia nyari saya lagi kok pas saya buka, saya sudah aktivitas anak-anak. Nah itu baiknya Tuhan itu seperti itu, kebaikan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup saya pribadi maupun di dalam pelayanan saya. Tuhan itu sudah menyatakan kebaikannya itu berkali-kali dalam hidup saya. Makanya kalau saya sudah artinya sudah merasakan kebaikan Tuhan itu sudah ada, sudah saya rasakan, nggak akan berani saya meninggalkan Tuhan. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, ya, karena kita sudah kita sudah merasakan kuasa Tuhan, juga merasakan berkat-berkat Tuhan. Jadi kita boleh bersaksi. Kalau kita perlu kita saksikan kemurahan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, dimanapun kita berada. Jadi kita memberikan kekuatan untuk orang lain. Kita memberikan kekuatan sekalipun mereka non-Kristen, orang Muslim pun. Saya pasti katakan seperti itu. Kita kerja ini, saya ini nggak punya BTN, nggak punya BCA, saya ini punyanya Bangsor, saya bilang tuh. Terus dia ngomong, Bangsor di mana tuh Bulin? Bangsor kan, saya bilang tuh. Saya punya itu. Jadi mereka kan tahu, Bulina di sini honornya berapa? Ya saya tinggal nanti Bangsor berapa, kasih saya berapa, saya bilang gitu. Nah dia bingung Bangsornya di mana, ada Bangsor gitu. Nah ya itu langsung saya kasih Bangsorga Mbak. Jadi kalau kita mengandalkan manusia itu terbatas. Kami ini hanya mengandalkan Tuhan. Mereka tahu kami lansia semua yang ngajar. Apalagi yang rekan saya kerja itu sudah usia berapa tuh? 75 tahun. Nah, saya kan nggak marry lah, nggak daftar lah. Ayo daftar, ya Cima bantu saya ya. Loh, itu mereka orang Muslim yang bantu saya itu. Tapi baik, karena dia tahu kalau kita ini kerjanya jujur. Apapun yang kita miliki, berkat apapun yang kita terima, senantiasa kita salurkan dengan benar. Itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan di sana ya Cima itu boleh jadi berkat. Jadi teman-teman saya yang dulunya ngilang itu timbul lagi, kan saya pajang di Facebook itu, ini loh ya Cima gitu. Akhirnya dia tahu, bukan? Terus dia akhirnya yaitu kirim, meskipun bukan untuk anak-anak juga, untuk lansia di tempat kami, para pemulung dapat berkat. Itu juga dari kita, dari Yacima. Meskipun itu bukan dari Yacima, tapi kan melalui Yacima, karena tempat itu dibuka lagi, jadi menjadi saluran berkat. Itu kesaksian saya, puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan memberkati.